Oke, baik. Perkenalkan nama saya Asdipa Septadi Giling dengan belakang NIM 008. Saya adalah mahasiswa dari STIMIK Catursakti Kendari. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan topologi, topologi star, ring, dan topologi bus. Nah, di sini kita akan memulai dengan topologi ring. Baik, saya akan membuat topologi ring. Yang kita butuhkan adalah pertama itu switch. Switch-nya mungkin switch yang ini. Habis itu kita membutuhkan server sebanyak 5. PC sebanyak 5. Nol. Nah, seharusnya di sini sudah berakhir yang kita tambahkan. Kita langsung menyambung-nyambungkan. Tapi saya di sini menggunakan server. Kenapa saya menggunakan server di sini? Karena saya ingin menggunakan DHCP untuk penghubungnya. Oke, pertama kita akan menyambungkan PC-nya. Kita di sini sekarang pakai kabel otomatis saja. Di situ kita memencet servernya ke IP configuration, habis itu diatur lah IP-nya 192 168 1 0 1 habis itu kita ke service dulu untuk mengaktifkan DHCP-nya. On dulu, habis itu 192 168 1 10 1 saja. Hmm, habis itu kita ke PC, desktop, IP, nah, pencet DHCP-nya, dan sukses. Nah, kan di sini sudah selesai untuk topologi star. Nah, untuk topologi star, sudah terekam ya? Ini adalah topologi star. Nah, waktunya mengecek. Pertama itu kita pengen itu berhasil sukses. Topologi ring. Berikutnya itu topologi ring. Pertama kita harus kita membutuhkan switch sebanyak 5 biji. Di situ PC, jadi sambung-sambungan saja menggunakan kita ke PC. Nah, kita atur IP-nya sini. 192 168 1 1 10 1 10 1. Nah, di sini kita salin saja. Kenapa kita salin? Biar lebih memudahkan pekerjaan. Itu kita ke PC 1, oh, 2, 3,
4, 5. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Kita tinggal tunggu yang terhubung. Nah, ini semuanya saling terhubung ya. Sudah sukses, sukses, sukses. Atau kita ping dari sini. Itu adalah topologi bus. Topologi bus ini sama kayak tadi, tapi sama kayak apa ya? Sama kayak topologi ring tadi. Tapi di sini tidak semuanya saling terhubung, hanya ada satu kabel yang terhubung gitu. Nah, topologi pertama kita butuhkan itu switch lagi. Switch. Kita butuhkan eh, tambah lagi satu. Habis itu PC. Server lagi. Lalu kita atur itu IP address-nya. 192.168 10 kan bisa ke service, kita JPEG, dipandai JPEG, ubah IP address-nya 192.168 1 sudah kita save. Oke, mari kita tes. Ini di sini sukses, sukses, sukses. Kita ping. Apa perbedaan antara hasil transmisi data pada masing-masing topologi? Pertama itu berdasarkan hasil pengujian kita tadi itu, transmisi data menggunakan perintah ping itu toh melalui simulation media juga Cisco Packet Tracer diperoleh perbedaan yang spesifik lah. Pada topologi star itu proses transmisi data berlangsung lebih cepat dan stabil karena setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat pusat atau switch-nya tadi nih. Datanya toh dikirim dari satu komputer ke komputer lain hanya melewati switch sehingga jalur paket data menjadi lebih terarah dan kemungkinan terjadi tabrakan data itu sangat kecil. Pada topologi bus, seluruh perangkat ini dalam satu jalur yang menyebabkan transmisi datanya kurang efisien. Kayak tadi, terutama ketika jumlah perangkatnya meningkat. Kayak saya ambil 5 karena potensi terjadinya kolisinya bakal lebih besar lagi. Nah, pada topologi ring, tadi, data dikirimkan secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat lain, mengikuti jalur melingkar. Transmisi datanya tuh cenderung lebih teratur, namun jalur paket menjadi lebih panjang sehingga waktu pengiriman data relatif lebih lama dibandingkan topologi star. Sementara itu, topologi Oke, tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kira-kira topologi mana yang lebih stabil? Berdasarkan hasil praktikum tadi, topologi yang paling stabil itu topologi star. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena setiap perangkat terhubung, semua perangkat terhubung langsung dengan switch sebagai pusat jaringan. Ini. Jika terjadi gangguan pada salah satu kabel atau perangkat, gangguan tersebut tidak mempengaruhi perangkat lain. Nah,
Selain itu, penggunaan switch pada topologi SAR itu memungkinkan pengelolaan lalu lintas data terjadi lebih baik sehingga proses transmisi data menjadi lebih cepat dan minim terjadinya collision. Oleh karena itu, topologi SAR sangat cocok digunakan untuk jaringan dengan kebutuhan kebutuhan stabilitas dan kental yang tinggi. Terus, pertanyaan ketiga itu, apa pengaruh putusnya satu kabel pada topologi star dan ring? Nah, pada topologi star ini, putusnya satu kabel hanya akan mempengaruhi perangkat yang terhubung pada kabel tersebut. Misalnya ini, kita kasih putus, berarti PC0 ini tidak berfungsi lagi. Nah, sebaliknya, pada topologi ring ini, putusnya satu kabel dapat menyebabkan seluruh jaringan mengalami gangguan. Hal ini terjadi karena jalur komunikasi pada topologi ring bersifat melingkar, sehingga putusnya satu titik akan memutus alur transmisi data secara keseluruhan dan pasti menghambat komunikasi antar perangkat. Baik, untuk kesimpulannya itu, berdasarkan hasil praktikum tadi itu, transmisi data dan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dapat disimpulkan bahwa struktur topologi jaringan sangat mempengaruhi proses pengiriman data. Topologi star menunjukkan kinerja paling stabil dan efisien karena jalur transmisinya yang terpusat dan minim gangguan. Sementara itu, topologi bus dan ring memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi dan keandalan jaringan. Dengan demikian, pemilihan topologi jaringan yang tepat sangat penting untuk menunjang kualitas dan kestabilan komunikasi. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.